Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Loh, mati. Loh. Nggak hafal kok. Asik. Kita menjalin kolaborasi. Maju lagi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita bakti Ibu Pertiwi, berbakti pada Ibu Pertiwi. Asik. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf ada kesalahan sedikit, kesalahan teknis biasa. Ya, kita lanjut. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangko. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aldi SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Bangko. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan rekan tenaga pendidik SMK Negeri 1 Bangko. Kembali kita bersyukur di sore ini kita dapat bergabung bersama-sama di ruang ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Bangko yang ditaja oleh bapak-bapak calon guru penggerak kita.
salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah semua sohlam, kalau selalu pemadam balik kamar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak sudah bisa mengikuti kegiatan ini, yang mana beberapa hari yang lalu kawan-kawan kita yang bertiga ini menjumpai saya untuk mohon difasilitasi rangkaian kegiatan mereka dalam pelatihan guru penggerak, di mana seperti Bapak Ibu ketahui di sekolah kita ada 3 orang kawan kita yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak. Jadi sudah melewati beberapa seleksi. Nah, sekarang mereka berada pada seleksi yang terakhir, yaitu di diklat yang lamanya berapa Pak? Ya, selama 9 bulan mereka di diklat. Jadi suatu waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Nah, kegiatan kita sekarang adalah bahagian dari itu. Jadi artinya dengan kegiatan yang mereka lakukan ini, kita menangkap bahwa mereka mau berbagi dengan kita semua tentang apa-apa yang telah mereka peroleh dari instruktur ataupun apa yang telah mereka peroleh dari guru pengajar praktek yang telah mendampingi mereka selama beberapa bulan ini. Jadi sampai hari ini sudah bulan keberapa nih Pak saya? Ini bulan kedua ya. Berarti masih tersisa sebanyak 7 bulan lagi berkurang. Kalau mereka lolos nanti 7 bulan lagi, maka mereka bisa menyandang status guru penggerak. Nah, kita berharap dan berdoa semoga 3 orang rekan kita ini nanti bisa lolos dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak yang berada di SMK Negeri 1 Bangko ini. Bapak dan Ibu semuanya, guru penggerak, kalau mereka nanti sudah lolos ataupun tidak nantinya, saya yakin mereka sudah memperoleh banyak pengalaman belajar yang mereka terima dari institut selama lebih kurang 9 bulan. Itu akan sangat membantu sekali untuk perkembangan dan kemajuan sekolah kita. Nah, saya yakin bahwa Pak Ilham, Pak Sari dan Pak Jibril ini tidak akan sungkan-sungkan untuk berbagi, ya, berbagi dengan kita yang lain tentang pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Jadi Bapak dan Ibu semua ini tanpa diminta pun silakan nanti berkomunikasi, bertanya apapun bentuknya kepada mereka bertiga ini. Karena wujud daripada guru penggerak ini memang mengajak kita untuk bergerak dan berkolaborasi kan gitu. Jadi bergerak bersama. Jadi mudah nanti mereka memang bisa nanti menjadi penggerak minimal untuk penggerak kita di SMK Negeri 1 Bangko ini ke depan. Nah, itu harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan yang ini kita sudah korbankan ini belajar kita nanti beberapa jam. Mungkin sebentar lagi nanti kalau sudah nampak nyaman lagi siswa kita di luar nanti dia mati nanti pulangkan saja. Karena Bapak Ibu mohon maaf nih Pak Sarif, Pak Jabrin, Pak Ilham, saya habisnya harus ke Ujung Tanjung ini. Saya baru ditelepon oleh ada orang dinas, rencana tadi mau ke sekolah kita, dari pagi saya tunggu. Rupanya mereka ke Ujung Tanjung ke Bagan Batu. Nah, habis Bagan Batu baru kemari. Nah, barusan telepon lagi, nggak sempat lagi kemari. Disuruh saya mengantar berkas itu ke Ujung Tanjung. Nah, jadi jumpa mereka bergerak di Bagan Batu, saya bergerak di Bagan Setiapi, jumpa di Tanjung. Jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang lain semuanya, mohon ikuti ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan banyak hasil positif yang bisa kita ambilkan dari sini.
Itu barangkali Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Bapak Awi yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kita lanjut acara kita, yaitu presentasi dari beberapa orang calon guru penggerak angkatan 9. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pertama Bapak Sarifudin SE, kedua nanti dilanjut oleh Pak Jepridin SD, dan ketiga dilanjut lagi dengan Bapak Ilham. Kepada bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 9, dipersilakan. Terima kasih. Tidak tegang. Ya, kita lanjutkan dengan ice breaking. Ice breaking. Ya, silakan kawan-kawan untuk berdiri di samping kursinya, ya, di samping kursinya silakan berdiri untuk Bapak. Kita ice breaking dulu. Baik. Oh, Pak Ilham duduk depan. Ya, duduk depan, kita ice breaking dulu. Ya, silakan operator. Silakan, ya. Tangan diputar-putar, bertepuk guru-guru semua ya. Terima kasih banyak. Oke, kita
Minum dulu ya. Oke, kita minum dulu ya. Minum dulu sebelum kita lanjutkan acara kita. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu minum dulu sebelum kita lanjutkan presentasi kita hari ini ya. Kategori. Oke, kita lanjutkan acara kita. Kita lanjutkan. Oke. Diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri Bangko ya. Kemudian lanjutkan slide-nya. Perkenalkan, itu dia nama saya. Kemudian fasilitator pengajar praktik Bapak Ali Wijaya. Kemudian fasilitatornya Ibu Maini Delti SPDMM. Lanjutkan. Ya, lanjut. Budaya positif. Budaya positif di sekolah penting untuk mengembangkan peserta didik ya, yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian strategi yang perlu ditingkatkan adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah, kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal ya, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif. Kebiasaan yang diterapkan yaitu ya, kebiasaan positif bukan disiplin positif, namun masih mengandung sistem tindakan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun ya, masih belum berpusat pada siswa. Selain itu posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang disiplin terhadap dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, sehingga yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menemukan disiplin diri pada mereka sehingga mampu menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan bermakna, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang nilai-nilai yang dihargai. Kemudian bagaimana budaya positif yang sudah ada di menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud.
Next. Tujuan membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini tujuannya. Ada tujuan itu impian kita, cita-cita kita ya. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah itu, ya, membangun karakter anak. Banyak sekali program sekolah bertujuan untuk menumbuh karakter murid. Misalnya program kantin kejujuran itu salah satu contoh ya, untuk menumbuhkan karakter anak. Kemudian atau program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter kritis pada anak. Jadi literasi adalah endingnya untuk menumbuhkan karakter kritis pada murid. Selanjutnya kita lanjutkan ya, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, lanjut. Teori perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, itu dia. Jadi salah satu motivasinya itu bagaimana dia menghindari untuk tidak mendapatkan hukuman. Nah, itu dia. Dalam buku ya, dalam buku Restriction School Discipline. Jadi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu dia. Itu yang nomor 2-nya, perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia negosiasi itu ada 3 teori perilaku manusia. Itu tentaranya yang telah kita sampaikan pada slide-nya. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Apa itu restitusi? Nah, kan bisa dibaca ya. Apa itu restitusi? Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu kolaborasi bekerja sama ya, itu namanya kolaborasi, saling memberi dan menerima. Itu kolaborasi yang mengajarkan mereka untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan mampu dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dia, apa itu restitusi. Ini seringkali kita alami ketika kita menghadapi siswa-siswa kita ya yang punya masalah atau ya yang melakukan sesuatu yang mungkin di luar tindakan yang semestinya, maka ada proses restitusi. Nah, itu dia. Lanjut. Kemudian restitusi ada 5 posisi kontrol. Nah, ini. Jadi restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol dalam buku Restriction School Discipline 1988 Diana Gosen menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini berdasarkan teori kontrol Dr. William Glaser ya,
Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, ada 5 buah posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, ini akan kita bahas nanti. Ya, masih banyak waktu ya Pak. Ya, jadi kita waktu kita cuma 4 menit ya, jadi kita perlu balik. Masih ada satu lagi kawan kita yang belum menyampaikan. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, menurut Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol seorang guru. Kelima posisi kontrol itu antara lain: pertama, penghukum; kedua, pembuat merasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; dan kelima, manajer. Nah, posisi mana yang akan kita ambil dari 5 posisi itu? Kita akan jelaskan apa saja yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol. Oke, ini mau cakap benar. Baik, kita lanjutkan. Posisi kontrol ini masih ditetapkan oleh Bapak Guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Ya, seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti. Jadi kami belajar dari Tuhan itu, ya, ketika menghukum anak didik kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan. Di posisi mana kita akan menetapkan kita pada posisi kontrol itu? Ya, seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk, menghardik, mata melotot. Ya, dampak posisi kontrol tersebut dapat menjadi pendendam. Nah, itu dampak dari sikap seorang guru yang seperti dijelaskan di atas. Ya, dampak posisi kontrol tersebut guru dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Ya, itu efek dari sikap yang kita tunjukkan sebagai guru kepada murid kita. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental. Kalau mentalnya sudah terpuruk, susah untuk kita perbaiki. Itu ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru? Apakah kelima posisi kontrol itu yang kita pilih? Ya. Seperti lunturnya proses rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Lanjut. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Ya, yang pertama tadi posisi apa tadi? Posisi sebagai penghukum, ya, itu posisi kontrol sebagai penghukum yang pertama tadi. Nah, yang kedua, ya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Ya, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Rasa bersalah bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Itu kalau kontrol pada pembuat rasa bersalah. Kemudian kita lanjutkan pada posisi kontrol kita sebagai teman. Kopi Bu ya? Dapat di mana Bu kopi? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi posisi kontrol yang 3 menempatkan diri kita ini sebagai siapa? Yang ketiga disebutkan di sana posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak balik. Ini dia, mulai berfungsian kita lihat. Jadi posisi kontrol sebagai teman. Ini juga perlu kita posisi
kita ini tadi sebagai penghukum, sebagai yang kedua tadi, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau pendekatan persuasif namanya. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Ada dua ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau posisi kita sebagai teman, ya. Positif dapat menjalin hubungan baik di antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Nah, itu tidak bagus juga sepertinya. Kalau ada murid yang merasa bergantung kepada kita, itu tidak juga bagus. Ya, itu tidak bagus. Jadi itu dari negatifnya. Kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman, ya itu dari. Sedangkan di samping itu murid akan merasa dikecewakan. Ya. Apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya, itu efeknya seperti beranggap teman akhirnya akan terlibat, efeknya kebelakangan akan menjadi ketergantungan. Hal lain dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu. Nah, ini yang sering kita rasakan ya. Ada yang suka sama guru tertentu, ada yang tidak suka sama guru tertentu. Nah, itu ya kan. Posisi kontrol sebagai teman inilah membuat efek negatifnya terjadi seperti yang kita bacakan tadi. Jadi itu tidak boleh, kalau dianggap sebagai teman juga tidak boleh. Ada negatifnya dan banyak negatifnya daripada positifnya. Ya. Kemudian ya, hal lain yang dapat timbul yang dimurkakan dengan baik hanya pada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal seperti itu ya. Tidak kalau kita anggap sebagai teman, khawatir kita akan terjadi hal-hal seperti yang telah kita bahas tadi ya. Kemudian posisi kontrol next. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ketika mengawasi guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi ya atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon ya. Ini tadi sudah dibahas oleh Pak Sarip, apa stimulus respon itu ya. Kemudian ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, ya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib dan peraturan sekolah. Itulah efek negatif dari posisi kontrol sebagai pemantau. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, ini yang perlu mungkin kita renungkan, apakah posisi yang sebagai manajer yang layak atau yang tepat untuk kita gunakan sebagai posisi kita sebagai guru. Nah, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersendiri. Nah, pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah,
di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Nah, itu dia posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5 posisi kontrol ya sebagai seorang guru. Di manakah posisi itu akan kita tempatkan? Kalau saya dari kelima posisi kontrol itu, saya berpendapat bahwa posisi kontrol yang baik itu pada posisi kontrol sebagai jadi untuk 5 posisi kontrol itu, maka menurut saya posisi yang paling pas kita sebagai guru yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena kita, sampai ini saya jawab, kenapa? Ya boleh silakan. Karena menurut saya lebih bagus posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kan ada kita bisa berkolaborasi dengan murid, yang mana kita bisa juga memperbaiki kesalahan-kesalahan telah dilakukan murid dari sifat dan akhlak yang tidak baik atau tingkah laku yang menyalahkan aturan atau tata tertib sekolah, bisa kita perbaiki karena kita di sini memposisikan diri kita itu sebagai manajer juga sebagai yang sifat memperbaiki hal yang telah dilakukan sesuai agar bersifat lebih positif lagi. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan kepada Bu Lastri ya, yang telah memberikan semacam respon positif bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer di depan murid kita. Ada tanggapan yang lain? Silakan Pak Khairudin. Ada tanggapan dari 5 posisi kontrol itu yang lebih tepat yang mana kira-kira? Ya, Pak Darmawan, silakan. Pak Donald punya tanggapan? Pas ya, ya, ya mantap bapaknya ya. Oke, jadi seperti yang telah direspon Ibu Lastri tadi, bahwa posisi yang sebaiknya itu kita pada posisi manajer. Mungkin itu saja dari saya. Sudah. Ya, baik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, tepuk tangan untuk saya ya. Baik, selanjutnya presentasi yang kedua dari Bapak Ilham Said SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih aktif ya? Apanya kamera? Penuh ya, Bu? Sudah penuh. Oh, 28 menit. Refleksi. Baik. Selanjutnya nilai kebajikan yang sebagai patokan kita nanti dalam menyusun keyakinan kelas itu diambil dari FAF ini. Ya, bisa kita lihat cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis dan seterusnya. Nah, itu bisa kita nanti bagikan. Kita bagikan sama Bapak Ibu semua nanti. Kemudian petunjuk seumur hidup. Jadi ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari
diri. Nah ini sifat-sifat atau nilai kebajikan nanti jika kita mau buat, nah kita tanamkan nanti kita tuliskan dalam keyakinan kelas kita itu. Lanjut. Nah ini, ya, ini petunjuk hidup. Jadi kata-kata petunjuk hidup itu yang merupakan nilai kebajikan pada ya, ada peduli, kemudian ada kerjasama, ada kewirausahaan, ada usaha, ada kesabaran dan seterusnya. Nanti kami bagikan lah nanti apa yang file. Lanjut. Nah ini dari moral, building moral intelligence ya. Ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan seterusnya. Terakhir keadilan. Lanjut. Nah ini yang terakhir ya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu terus terang saya bilang ya, PPT ini saya buat tadi pagi baru siap, tadi malam nggak siap, ya. Tambah anak nangis, aku ikut bantu ya. Nah siap-siap barang. Jadi saya fotokan itu saya masukkan ke Canva itu, jadi nggak jelas ya. Lanjut. Nah itu ya. Jadi bagaimana menyusunnya tadi, apa yang harus kita bayangkan, pikirkan atau ingat ketika menyusunnya sudah. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuangkan dalam keyakinan kelas itu tadi, itu ada 6 ya, ada 6 instansi yang mereka merekomendasikan kata-kata kebajikan itu. Nah sekarang restitusi ya. Nah itu kalau salah ucap lain jadinya, ya kan? Ya, jadi harus tepat ya. Kalau salah ucap apa, Pak J? Iya. Restitusi, kalau salah ucap gimana tuh nanti? Nah, ya kan harus benar ya. Restitusi. Sebenarnya ini kadang-kadang kita sudah lakukan di sekolah, sudah kita kerjakan, tapi kita nggak tahu namanya apa. Ya kan? Nggak tahu namanya apa. Jadi setelah kami dapat materi, rupanya ini rupanya selama ini sudah dilakukan di sekolah. Cuma yang banyak kita lakukan ini adalah penghukum. Penghukum. Jadi kalau udah penghukum kita harus disisihkan pada anak itu pun stres lah. Ya, jadi pendendam ya. Kalau kawan kita jadikan kawan, ini pun hati-hati. Nanti terlalu dekat kita diatur-atur jadi bijak-bijak ya. Oke. Restitusi. Nah ini ya restitusi ya. Nah ini tujuannya ideal Bapak Ibu guru hebat sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Jadi segitiga restitusi itu dia cara ya agar nanti disiplin positif ini kita bisa tularkan kepada anak, kita bisa tanamkan pada anak. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Merdeka bukan berarti bebas gitu aja kan. Jadi merdeka memang sesuai dengan alur kurikulum merdeka itu. Jadi tidak ada paksaan ya. Tujuan yang terakhir sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Jadi ada refleksi ya, reflektif atau refleksi. Kemudian kritis. Jadi anak itu bisa kritis tadi dimunculkan dengan adanya pembinaan melalui segitiga restitusi. Lanjut. Nah, restitusi itu apa? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kapan kita gunakan restitusi segitiga restitusi ini atau restitusi itu kapan kita gunakan, Bu Saibah? Tadi kan pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kapan kita gunakan? Pada saat siswa itu bermasalah, buat masalah.
contoh datang terlambat atau mencuri atau usir atau cabut, ya, atau nggak datang sholat. Nah inilah nanti kita pakai caranya, salah satu cara. Lanjut, ini sesuai disampaikan oleh Bosen, bukan konsen Pak ya, Bosen. Nah, di sisi lain restitusi juga proses kolaborasi, ya, kolaborasi. Masih ingat kolaborasi Puskesmas Sriwarit? Kolaborasi itu ya, kerjasama. Jadi apapun situnya Bapak Ibu, kalau kita mau menertibkan sekolah, kalau tak ada kolaborasi, nonsen bisa kita bagus, kita buat sekolah yang bagus, tidak bisa. Jadi kolaborasi. Selama ini apakah kita sudah kolaborasi? Ya sudah. Cuma tadi itu kan kadang-kadang pudar kolaborasi kita ini. Begitu dikencang oleh kepala sekolah lagi bangkit lagi, ya kan? Jadi kolaborasi itu dia harus memang stabil dia itu, ya. Kolaborasi itu semua warga sekolah, ada kensek, ada guru, ada siswa, ada penjaga sekolah, ada pegawai kantin, ada satpam, kita harus bekerjasama semua dengan itu, ya. Kemudian mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi saya lihat dulu dan membantu murid memperbagi tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu restitusi. Jadi Bapak Ibu guru hebat, anak itu nanti kita proses, dia sendiri yang mencari jalan keluar. Bagaimana cara kita? Nanti ada kalimat-kalimat yang kita pakai. Dia sendiri mengeluarkan jalan keluarnya dengan yang keluar itu dari instruksi intrinsik ya, dari dalam hatinya, ya. Nah kita gabungkan segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen dan apalagi seterusnya. Nah ini dia, ya. Dan nggak kelihatan operator di belakang. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini itu sebutannya ketika kita mau melakukan menyelesaikan masalah. Ya, ketika kita mau menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan situ ya dialog dengan anak, dengan siswa. Ya, jadi saya pun selama ini ya kasus-kasus anak itu ya nggak bisa memang saya lakukan nggak bisa menjaga emosi ya. Ya kadang-kadang kita emosi nggak bisa netral gitu. Jadi sebenarnya kita harus jangan mengeluarkan emosi gitu dalam menyelesaikan masalah siswa itu. Lanjut. Nah ini sebagai gambaran saja, gambarnya. Lanjut. Nah, ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau menyelesaikan masalah Anda, ada 3 tahapannya dengan metode atau konsep segitiga restitusi. Ya, yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Ya, apa maksudnya menstabilkan identitas ini? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sudah mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuat dalam posisi gagal. Apa saja kalimatnya? Ini kalimatnya. Nah ini, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan ada siswa melakukan penumpukan dengan teman yang lain. Jadi kita proses. Nah inilah salah satu kalimatnya. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lanjut apa lagi kalimatnya? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya
Ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita minta solusi dari dia yang menemukan solusi sendiri. Ya, kalau terlambat, dia setiap hari terlambat. Nah, kita cari dia, kita ajak dialog dia. Kenapa kamu terlambat? Nah, jadi solusinya apa? Apa yang supaya kamu bisa jangan terlambat ke sekolah? Jadi kita cari sendiri. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ya, ini kalimat yang lain. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini beberapa kalimat-kalimat kita gunakan nanti untuk yang pertama kali. Menstabilkan, ya, menstabilkan dan seterusnya. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi. Kalimatnya mana dia kalimatnya? Ini dia, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga dari diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, buat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Jadi yang kita sebagai catatan kita, kalau nanti memvalidasi kesalahan, kita awali dari kalimat yang itu tadi. Kita awali dari situ. Ya kita nanti kita sambung dengan yang lain. Jadi awal kalimatnya pakai yang itu. Kalau yang pertama tadi, ya lain pula lagi kalimatnya, kan? Ini yang ketiga. Guru yang sudah ini bisa memperbaiki perkataan yang memotivasi bukan menghukum. Jadi informasi yang Bapak berikan pada kami bisa kami robah pelan-pelan ke depan sehingga bisa menerapkan tadi kontrol manajemen apa? Iya, moga apa yang kita dengarkan hari ini bukan hanya teori, tapi pesan saya kepada Bapak yang tiga ini, Bapak hebat ini, guru hebat ini, kedepannya bukan hanya teori dalam pelaksanaan dengan konsekuen. Tepuk tangan untuk Bapak ini supaya muncul juga guru-guru penggerak yang baru. Karena teori enak sih, prakteknya. Jadi harapan saya yang kebetulan di ruangan ini sekarang saya usianya yang tapi mungkin lebih hebat bapak-bapak karena menguasai IT, saya tidak. Jadi semoga ke depan ya kita ilmu hari ini bukan hanya teori didengar-dengar, mari kita melibatkan diri semuanya dengan konsekuen, disiplin tadi. Karena tadi dikatakan walaupun 1000 cara kita kalau nggak didukung siswa, tapi mari kita dari diri kita juga dulu. Dari diri kita disiplin. Karena maaf ya Bapak, agak ngawur sedikit bahasa saya ya. Misalnya kalau saya lihat di TBSM itu baru datang anak itu begitu santun-santun, tapi udah semakin lama kita di sini semakin santunnya hilang, budaya santunnya semakin rumit. Tapi semoga ke depan dengan ada tumbuhnya atau lahirnya guru-guru penggerak ini bisa mempraktekkan ilmunya sehingga SMK 1 semakin hebat, semakin bermartabat. Ya Bapak Ibu ya, setuju guru yang sudah lulus P3K? Oke Bapak. Jadi itu aja yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak sesuai yang harapan Bapak Ilham, terima kasih saja. Sehat kita semua, semangat!
Terima kasih Ibu Saragi ya. Nanti ini apa namanya, faktor U ya, tapi semangatnya semangat remaja ya, semangat anak muda ya. Ya. Jadi memang semua dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita dulu sendiri. Dan konsep yang begitu rapi itu nggak bisa kami aja mengerjakan kalau tidak kita semua. Ya kan? Teori itu luar biasa bagusnya. Tapi kalau penjalan teori ini, pelaksana teori ini nggak jalan, ya sia-sia saja. Ya, sia-sia saja. Konsepnya, teorinya bagus luar biasa. Tapi pelaksananya ini ya, harus bagus juga kan itu. Dan kami bertiga ini tidak tidak menentukan ini ke depan ya. Tapi kami memang betul berharap kita semua, kalimatnya kita semua, bukan kami bertiga ini saja. Dan semua informasi yang sudah kami peroleh itu tentu kami berbagi, ya, berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi itu mungkin refleksi hari ini yang dapat saya sampaikan. Dan saya secara pribadi sebelum saya serahkan dengan Pak Sarif dan Pak Jeffrey mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua sudah mendukung kami secara totalitas ya. Jadi ini sebagai catatan penting bagi kami ke depannya ya gitu. Jadi kami ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau Bapak Ibu tidak ada ya kan. Kami ini tidak ada kalau Bapak Ibu nggak ada. Jadi kita saling kolaborasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang luar biasa. Semua kami sudah didukung, terutama hari ini ya. Hari ini Bapak Ibu menyempatkan waktu, membuang waktu seharusnya sudah beristirahat dengan keluarga ataupun sudah pulang dari sekolah. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Secara pribadi saya mohon maaf dalam penyampaian tadi pasti banyak kesalahan. Dalam penyampaian tadi banyak kesalahan yang mungkin tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu. Saya menyusun 10 jari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kedepannya jika ada kegiatan seperti ini, kami tetap juga harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Itu aja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya serahkan dengan Pak Sarif. Oke, baik, terima kasih dan ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama di ruangan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Dan saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan Pak Jeffrey. Baik, sebelum kita mulai kita foto-foto dulu ya. Boleh foto-foto kita? Boleh. Ya, boleh. Ada yang tertinggal, ada yang tercecer. Keyakinan kelas ini kami mohon minta bantu kepada Bapak Ibu agar nanti dituliskan di rumah. Ya, kira-kira apa keyakinan Bapak Ibu nanti tuliskan untuk sekolah kita. Kalau untuk kelas lain kan gitu. Ini untuk sekolah kita. Ini saya bagikan satu guru satu kertasnya. Besok kami minta kembali, ya. Silakan ditulis di situ apa yang kira-kira nanti ke depan kita buatkan sebagai keyakinan sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kawan-kawan Pak Sarif mungkin bisa jawab. Ini guru penggerak ini merupakan suatu keharusan.